Natasha Wilona akhirnya angkat bicara terkait kabar viral tentang artis berinisial N yang nekat jalani syuting saat ia dikabarkan tengah terpapar COVID-19. Apa yang sebenarnya terjadi di tanggal 3 Juli 2021? Benarkah Wilona telah melanggar prosedur kesehatan yang berlaku? Lantas, apa tindakan yang diambil Wilona terkait netizen yang telah menyeret namanya dalam masalah ini? Sudah jalani 2 kali vaksinasi COVID-19, pada 22 Juni, Wilona ternyata terpapar virus corona. Mengaku kaget bisa terpapar COVID-19 karena ia tak merasakan gejalanya. Wilona pun akhirnya menjalani isolasi mandiri. Terpapar COVID dalam bilangan waktu cukup singkat. Apa saja yang ia lakukan saat itu? Di masa PPKM saat ini, Wilona akhirnya memilih untuk lebih selektif memilih pekerjaan, bahkan ia pun mengerjakan sebagian pekerjaannya dari rumah. Hikmah atas sebuah masalah selalu tersirat dari setiap permasalahan hidup yang tengah dihadapi. Lantas, pelajaran apa saja yang ia ambil dari masalah yang menimpanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar tentang seorang artis berinisial N sedang heboh di media sosial lantaran dianggap nekat menjalani syuting saat dirinya dikabarkan terpapar COVID-19. Dan mempunyai inisial nama depan yang sama, nama artis cantik Natasha Wilona pun ikut terseret. Sebelumnya, lewat media sosial, Wilona pun mengunggah bukti hasil tes swab PCR yang telah dijalani. Dan kemarin pada sebuah sesi wawancara dengan media, ia menceritakan kronologis kejadian pada tanggal 3 Juli 2021 yang membuat namanya terseret dalam pemberitaan tersebut. Natasha Wilona akhirnya angkat bicara perihal alasan mengapa ia menanggapi kabar miring tersebut, seraya membeberkan fakta-fakta yang terjadi di hari kejadian. Aku pun juga nggak tahu siapa yang menyebarkan berita ini tiba-tiba. Jadi, aku pun juga sebenarnya tidak mau yang kayak tiba-tiba, oh kayaknya aku nih yang lagi diomongin, oh kayaknya nih ini aku berarti. Aku tidak mau seperti itu juga. Cuma aku tahu aku nggak mau menimbulkan berita yang simpang siur karena banyak media, terus juga banyak teman-teman, banyak orang-orang yang malah berasumsi atau jadi nebak-nebak. Daripada kayak mereka semua kayak nebak-nebak atau asumsi, dan kebanyakan kan mempoinnya langsung ke aku kan. Jadi yaudah aku makanya akhirnya memutuskan untuk mengupload hasil swab aku. Nggak mungkin kalau kita setiap kali nge-swab upload di IG story, setiap kali nge-swab upload di IG story. Sedangkan udah nggak tahu lagi puluhan dan belasan swab yang kita lakukan. Jadi kalau aku pribadi sebenarnya di sini nggak mau aku nggak mau berkomentar soal IG story atau curhatan yang dibikin sama orang lain, karena yang bikin kan dia. Aku pun juga nggak tahu sebenarnya yang dia maksud itu siapa. Jadi aku di sini lebih menjelaskan karena banyak orang yang malah bertanya-tanya dan ada berita simpang siur, dan karena ini berhubungan tentang kesehatan aku juga, makanya aku akhirnya upload itu kemarin di IG post aku. PCR aku tanggal 2 dan aku yakin rumah sakit tidak mungkin mengeluarkan hasil yang tidak valid, ya kan? Dan kenapa akhirnya aku nge-post? Supaya menjawab pertanyaan orang-orang, bener nggak sih photoshoot dalam keadaan positif?
Karena puji Tuhan saat aku tanggal 3, aku benar-benar dalam keadaan yang sehat. Dan semoga tidak didoakan, aku lagi dalam keadaan sakit dan yang tidak-tidak. Dan juga di situ aku udah melakukan swab PCR beserta antigen. Dan ya aku rasa emang itulah protokol kesehatan untuk kita semua, terutama teman-teman di entertain ya kan, sebelum kita photoshoot, sebelum kita syuting. Jadi ya normal aja. Tak mengenal siapa sebenarnya sosok di balik akun yang menyebarkan hal tersebut di media sosial yang menyebut bahwa dirinya nekat menjalankan syuting saat dirinya dikabarkan COVID. Apa langkah yang diambil artis muda berusia 22 tahun itu terhadap pihak yang menyeretnya dalam masalah ini? Kalau kita di dunia entertain, menurut aku udah biasa lah, ada yang suka, ada yang enggak. Dan itu hak setiap orang. Orang yang suka sama kita, monggo. Yang nggak suka pun juga nggak masalah. Itu adalah hak dan juga ya itu kembali ke diri masing-masing mereka bagi aku. Jadi aku juga tidak merasa dia misalnya, karena kan dia menggunakan inisial. Aku juga tidak merasa misalnya dia menyebut aku misalnya. Cuma karena aku peduli sama orang-orang yang maksudnya pasti concern ke aku. Aku juga peduli pastinya dengan berita simpang siur, apalagi kalau didengar sama keluarga aku dan lain-lain. Makanya akhirnya aku membuat klarifikasi itu di Instagram. Karena bagi aku ya oke, ini demi kebaikan semuanya. Jadi ya kalau misalnya ditanya gimana lagi, aku juga bingung. Karena ya inilah yang terjadi. Jujur kalau bagi aku, misalnya seandainya pun ada orang yang punya niat yang tidak baik sama aku, atau misalnya ada yang berniat menjatuhkan dan lain-lain, memfitnah, ya aku yakin Tuhan pasti tahu kebenaran dan pasti akan dibalas. Jadi ya bagi aku yang paling penting akunya tetap positif thinking, akunya juga tetap profesional, tetap melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan prosedur. Jadi nggak ada yang perlu aku takutin juga kan. Dia udah, aku biarkan mengalir saja. Kemarin pihak yang salah satunya ada pihak yang tiba-tiba nyebarin hasil swab antigen sama tiba-tiba pakai foto aku yang aku bilang aku habis independensi itu langsung aku tag kok di IG feeds aku. Pada baca kan? Karena bagi aku dia nggak ada di lokasi, tidak ada di tempat, bukan kru, tapi tiba-tiba menyebarkan fitnah menggunakan wajah aku dan tiba-tiba menyebarkan hasil swab tanpa seizin aku, tanpa seizin brand. Jadi aku cuma kayak nge-tag dia akhirnya, tapi terakhir aku ngeliat sih di IG-nya udah nggak ada ya IG-nya dia. Cuma ya aku begitu caranya. Kalau kita bahas lagi kena Natasha Wilona, 22 Juni dia kena COVID. Kita lihat nih, dia isoman, berarti 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2. Dia syuting lagi tanggal 3, itu hari ke-12. Nah, makanya saya bingung, ini permasalahannya di mana gitu loh. Apalagi Natasha Wilona sudah memperkuat dirinya PCR-nya negatif. PCR loh. PCR itu false negatifnya 2-25%. Jadi dia kalau udah negatif, kemungkinan dia false negatifnya itu 75%, paling buruk. Tapi dia ada PCR-nya negatif. Di mana syutingnya juga prokes. Jadi saya bingung, bukan membela, tetapi kalau dalam kaidah ilmiah, yang saya bingung adalah orang yang menyalahkan. Sesuai protokol Kemenkes dia nggak salah. Sesuai 10 hari kan, dia 12 hari. Hari ke-13 dia PCR negatif. Nah, makanya saya bingung protokolnya mana. Terus kalau ada kabar buruk yang menyatakan setelah isoman negatif harus isoman lagi, di Wisma Atlet nggak kayak gitu. Orang setelah keluar Wisma Atlet ya boleh kerja. Terus karantina yang WNA juga 8 hari. Sudah jalani 2 kali vaksinasi, Wilona nyatanya masih harus menerima kenyataan terpapar COVID-19, meski tanpa gejala dan keluhan berarti. Apa saja yang dilakukan Wilona saat ia dinyatakan positif COVID hingga virus itu hanya sebentar menghampirinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari.
Sudah menjalani vaksinasi sebanyak 2 kali, Natasha Wilona harus ikhlas saat mengetahui dirinya terpapar COVID-19 pada tanggal 22 Juni 2021. Wilona mengisahkan kembali gejala COVID yang pernah menghampirinya, bahwa ia tak merasakan gejala berat hingga hanya melakukan isolasi mandiri di rumah sampai akhirnya dinyatakan negatif lewat beberapa tes yang dilakukan. Dan pada tanggal 3 Juli 2021, Wilona mulai melakukan kembali pekerjaannya yang sempat tertunda. Kaget. kayak wajar aja, kayak aku kaget. Oh, tiba-tiba aku positif ya. Karena kan nggak ada gejala ya. Dan kalau misalnya nggak ada gejala tuh kan kita pasti kaget lah pertama. Terus ya udah, habis itu aku langsung antigen lagi sekali lagi, langsung PCR juga lagi. Ya udah, karena aku lihat aku positif, ya udahlah mau gimana. Sebisa mungkin kita jangan terlalu banyak aktivitas di luar. Tapi aku mengerti banyak orang yang mungkin kalau mereka cuma di rumah aja, mereka tidak bisa memberi makan anak istrinya atau mungkin keluarganya. Jadi kalau seandainya harus banget keluar, ya pakai protokol aja. Seperti misalnya pakai masker, bawa hand sanitizer, cuci tangan, dan nyampe rumah wajib mandi, itu udah pasti. Sama yang paling penting bagi aku saat ini adalah semua divaksin sih. Karena dengan kamu divaksin, setidaknya kita akan mengurangi rantai COVID yang lagi tinggi. Vaksin itu tidak melindungi orang dari COVID, tidak melindungi orang dari tertularnya COVID. Vaksin itu melindungi kita dari gejala berat yang diakibatkan COVID. Jadi misalkan kita, sudah dengan penjelasan kan dari Pak Arifin bahwa 80% orang yang ketularan di Wisma Atlet itu tidak vaksin. Dan biasanya bergejala sedang atau berat. Maka orang-orang yang divaksin itu rata-rata gejalanya ringan. Pasca dinyatakan positif COVID-19, gaya hidup sehat selama menjalani isolasi mandiri di rumah langsung dijalani Natasha Wilona. Ia mengaku beruntung hanya mengalami sakit dalam waktu yang tak lama, kurang dari 2 minggu. Apa saja yang dilakukan Wilona hingga ia mampu melewati masa-masa kritis saat virus corona menghampirinya? Jujur sih sebentar ya, kayak nggak lama. Soalnya waktu itu kan aku langsung, jadi tuh sebenarnya gini, aku pun juga nggak tahu bakal lama atau enggak. Jadi tiba-tiba aku udah ngerasa, oh kok aku udah agak sehatan ya, aku iseng lah. Yaudah aku mau iseng tes. Tiba-tiba aku udah negatif, aku sendiri juga kaget, wah aku udah negatif. Gitu. Jadi makanya kalau orang semua pada nanya ke aku, gimana pengalamannya? Jujur, aku tidak mengalami seperti yang orang lain mungkin alami, yang mungkin parah dan gimana, dan bagaimana cara mengatasinya. Karena jujur banget yang aku lakukan hanyalah tidur sambil makan terus, sama olahraga sih di rumah. Aku makan, olahraga, dan mungkin karena gejala aku nggak yang parah, jadi ya udah tiba-tiba sembuh, tiba-tiba udah kayak orang sehat aja. Aku mungkin termasuk tipikal yang tidak mengalami gejala yang signifikan. Dan aku tidak mengalami yang kayak kehilangan indera rasa, indera penciuman. Aku juga nggak ngalamin yang kayak demam dan sesak nafas. Jadi ya udah, mungkin karena saat itu puji Tuhan daya tahan tubuh aku juga lagi kuat mungkin ya. Dan juga aku udah vaksin 2 kali. Jadi mungkin karena itu juga, makanya penting banget ya guys, terutama buat teman-teman awak media nih yang kerjanya ke lapangan harus wajib banget divaksin 2 kali. Jadi ya udah, aku tiba-tiba pas hasil swab positif, aku swab lagi sekali lagi antigen positif lagi, aku langsung lah pergi ke rumah sakit untuk PCR. Dan karena nggak ada gejala ya udah, jadi aku isoman, aku makan semuanya, aku makan, dari makan buah, makan sayur, aku minum air putih, stylist aku kirimin aku peach gum, aku minum segala macam vitamin. Terus juga aku berjemur di bawah matahari setiap hari 30 sampai 45 menit. Itu aja sih kalau aku caranya. Sempat positif COVID walau sudah jalani 2 kali vaksin, Wilona pun relatif cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Di masa PPKM, Wilona lebih selektif dalam hal memilih pekerjaan dan kebanyakan hanya bekerja dari rumah. Lantas, pelajaran apa yang ia petik dari masalah yang menimpanya? Pemirsa Intens Investigasi,
jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Diseret namanya hingga beritanya viral dan menjadi pembicaraan panas dalam masyarakat. Bagaimana dampak masalah yang ia hadapi terhadap pekerjaan yang ia terima? Akankah Natasha Wilona kini lebih selektif memilih pekerjaan yang disodorkan, khususnya di masa PPKM seperti sekarang ini? Benarkah mantan kekasih Verrell Bramasta ini bahkan lebih memilih mengerjakan sebagian besar pekerjaannya tanpa harus keluar rumah? Enggak sih, soalnya kan kalau orang-orang di pekerjaan biasanya ngeliat bukti nyata. Jadi pastilah sebelum misalnya aku ada dubbing, aku ada take VO, aku ada syuting, nggak mungkin kan kita semua nggak di swab. Ya udah, maksud aku kalau orang yang bekerja, mereka mengerti bahwa inilah prosedurnya, dan kalau emang hasil yang keluar dari lembaga yang emang benar-benar meyakinkan seperti itu, ya mereka mau ngapain lagi kan? Udah pasti, maksud aku tanpa corona pun kita pasti akan selektif dalam memilih pekerjaan kita ya, memilih yang terbaik. Cuma pas banget kebetulan emang aku tuh baru banget selesai syuting series aku di awal Juni. Jadi emang saat ini emang lagi waktunya aku istirahat. Seandainya ada kerjaan mungkin cuma kayak endorse yang bisa aku kerjain di rumah, atau konten YouTube yang bisa di mana aja aku bisa bikin di rumah, di kamar aku, atau misalnya yang kayak itu, kayak misalnya hal-hal simple kayak dubbing untuk iklan aku, VO, gitu-gitu aja yang simple. Jadi bukan yang beraktivitasnya benar-benar padat 1x24 jam. Selalu ada hikmah dari setiap peristiwa hidup. Demikian dengan Wilona. Ia mengaku mengambil banyak pelajaran atas masalah yang kini tengah menimpanya. Apalagi belasan tahun sudah dijalani artis muda ini di dunia hiburan yang telah membesarkan namanya. Ya biasalah, kita udah belasan tahun di entertain. Masa kita nggak maksudnya tiba-tiba shock dan kaget kan, aneh juga ya. Pelajaran yang bisa diambil adalah namanya hidup, perjalanan hidup itu tidak selalu mulus, tidak selalu tertawa, tidak selalu bahagia. Ada saatnya mungkin kita menangis, ada saatnya kita down. Hidup itu seperti roller coaster. Tapi di luar dari itu semua, kuncinya adalah banyak bersyukur. Karena saat kita bersyukur, hati kita tenang, pikiran kita tenang, kita fokus ke hal-hal yang positif. Dan saat kita bersyukur, kita juga akan lebih menghargai. Bukan cuma menghargai hidup kita, menghargai orang lain. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.